Puasa adalah sarana yang baik untuk mencapai apa yang mendasar, tetapi puasa tidak bisa menjadi tujuan itu sendiri. Yesus berulang kali menuntut sikap dan nilai baru. Ukuran benda-benda, nilainya tidak diberikan oleh ritus atau tradisi, atau oleh apapun yang diciptakan oleh manusia, tetapi oleh manusia baru yang diundang oleh Yesus untuk memasuki kerajaannya. Model sempurna dari manusia baru itu adalah Yesus sendiri, Anak Allah yang berinkarnasi. Yesus adalah ukuran dari segalanya. Dia adalah model kita semua. Selamat pagi, saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Frater Andra dalam permenungan kita pada pagi hari ini. Kita awali permenungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, melalui kebaikan-Mu, Engkau memampukan kami untuk melihat tangan ilahi-Mu bekerja terlepas dari tindakan manusia yang berdosa. Kami telah bersalah atas ketidakjujuran dan kecurangan, namun Engkau telah bersedia mengampuni kami. Kami berterima kasih kepadamu karena tidak pernah Engkau menyerah kepada kami. Berkatilah kami hari ini dalam segala usaha dan pekerjaan kami, agar kami bekerja sungguh-sungguh, tidak hanya untuk kebutuhan hidup kami, tetapi kami bekerja demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai 17. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan pertama hari ini menunjukkan kepada kita rencana Tuhan yang Ia lakukan kepada Esau dan Yakub.
Perikop dari bacaan pertama juga tidak berhenti membuat kita takjub dengan apa yang terjadi pada Yakub. Yakub mendapatkan berkat dari ayahnya Ishak melalui suatu tipu daya. Kisah Ishak menempatkan kita di hadapan kebebasan mutlak Allah yang tidak akan pernah dimengerti oleh manusia. Abraham melahirkan 2 anak laki-laki, yaitu Ismail yang memiliki budak dan Ishak sebagai anak yang dijanjikan. Ismail harus pindah bersama ibunya karena tekanan Sarah, tetapi Ismail tidak ditinggalkan oleh Tuhan karena Tuhan akan menjadikannya orang yang hebat juga. Namun rencana Tuhan berjalan lain yang tidak terpikirkan oleh Sarah. Janji seorang anak memengaruhi dirinya. Hal yang sama terjadi pada anak-anak Ishak, 2 saudara kembar. Gerakannya di dalam rahim sudah dianggap sebagai suatu perselisihan pada saat itu. Dari kisah Esau dan Yakub ini, kita diberitahu bahwa Esau menukar hak kesulungannya dengan semangkuk kacang merah dan roti yang dia minta dari saudaranya Yakub. Esau tidak berpikir 2 kali tanpa memikirkan konsekuensinya. Waktunya telah tiba bagi Ishak untuk memberikan berkat bagi Esau. Namun dengan keterbatasan usia dan kebutaan, berkat yang akan ia berikan kepada Esau putra sulungnya tanpa diketahui olehnya telah dicurangi oleh Yakub. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan tentang bacaan tersebut. Pertama, berkat warisan yang telah diberikan tidak dapat dicabut kembali. Kedua, Esau telah menjual hak kesulungannya kepada Yakub dengan menukar hak kesulungannya dengan makanan. Ketiga, hal yang paling penting dari kisah ini bukan untuk mengangkat ketidakjujuran dan kecurangan sebagai model untuk diteladani oleh orang beriman, tetapi untuk menunjukkan bahwa rencana keselamatan Tuhan dapat terlaksana terlepas dari tindakan-tindakan yang lemah, licik, dan penuh dosa. Saudara dan saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini menyajikan perjumpaan antara murid-murid Yohanes Pembaptis dan Yesus. Yohanes telah mengkhotbahkan gaya hidup asketis berupa puasa, sedekah, dan doa. Pelayanan Yesus tampaknya berfokus pada sukacita dan perayaan. Ketika ditanya tentang perbedaan pendekatan, Yesus membandingkan kehadirannya di antara murid-muridnya dengan mempelai laki-laki di antara para sahabatnya. Saat tamu kehormatan hadir, kegembiraan harus menjadi fokus. Saya menduga bahwa untuk memahami sedikit apa yang Yesus usulkan kepada kita dalam perikop pendek ini akan membantu kita untuk mendengarkan usulan yang dalam Injil Yohanes dibuat kepada Nikodemus. Kita harus dilahirkan kembali. Yesus melihat mereka bahwa mereka tidak datang kepadanya dengan kedengkian atau keinginan untuk menjebaknya, sehingga ia pun menjawab mereka dengan hormat dan pada saat yang sama dengan ketegasan dan keyakinan.
Lalu, apakah puasa itu buruk? Ini bukan tentang itu. Puasa adalah sarana yang baik untuk mencapai apa yang mendasar, tetapi puasa tidak bisa menjadi tujuan itu sendiri. Yesus berulang kali menuntut sikap dan nilai baru. Ukuran benda-benda, nilainya tidak diberikan oleh ritus atau tradisi, atau oleh apapun yang diciptakan oleh manusia, tetapi oleh manusia baru yang diundang oleh Yesus untuk memasuki kerajaannya. Model sempurna dari manusia baru itu adalah Yesus sendiri, Anak Allah yang berinkarnasi. Yesus adalah ukuran dari segalanya. Dia adalah model kita semua. Saudara dan saudariku yang terkasih, saat kita merenungkan bagaimana Tuhan telah bekerja dalam hidup kita, kita menyadari fokusnya seharusnya bukan pada kita sebagai alat Tuhan, tetapi pada Tuhan yang menggunakan alat yang tidak sempurna dengan caranya sendiri. Jika kita hanya fokus pada diri kita sendiri, maka itu sama dengan memuji pena yang digunakan oleh seorang penulis yang ahli, atau memuji kuas cat yang digunakan oleh seorang seniman. Tuhan dapat memakai kita dengan segala ketidaksempurnaan kita untuk menuliskan kisah keselamatan yang indah dan mengharukan di dalam dan melalui putranya Yesus. Tuhan, Sang Seniman Ilahi, menggunakan kita, kuas yang tidak sempurna, untuk melukis. Kita juga terus merasa tertantang untuk berusaha menjadi alat yang lebih baik lagi di tangan Tuhan. Kita harus berusaha untuk memperbaiki diri, bukan hanya demi diri sendiri, melainkan demi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang kudus, Yesus telah bersabda kepada kami, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Oleh karena itu, kami berdoa kepadamu dengan keyakinan sesuai dengan harapan hatinya. Bantulah semua orang Kristiani agar dengan serius bertanggung jawab sebagai warga kerajaan Allah dan sebagai batu penjuru yang hidup bagi gereja. Pilihlah dari antara umat-Mu pekerja-pekerja kerasulan, imam, diakon, biarawan-biarawati, dan rasul-rasul awam, sehingga kabar sukacita dimaklumkan kepada semua bangsa, dan belas kasih-Mu diketahui oleh semua saudara dan saudari kami. Amin. Maria, Ratu para Rasul, doakanlah kami. Para Rasul Kudus, doakanlah kami. Santo Fransiskus dari Assisi, doakanlah kami. Padre Eusebio Menar y Señor Hector Duran, jadilah perantara bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.